Tapi ini sebenarnya tulisannya udah laundry-nya gede, tapi kok nggak kelihatan tadi ya. Berarti mata Bapak yang salah. Pak Bagas memilih tempat ini, memilih lokasi laundry, tipsnya adalah, makanya saya selalu menyampaikan kalau bisa nggak jauh dari ya kalau sehari bisa jadi 30-an pelanggan harusnya ya. Waktu awal. Ya. Ya. Tapi pada waktu harga sudah normal, apakah mereka balik lagi? Karena memang di lingkungan sini kan masih kecil-kecil, harga kan masih bersaing. Oke, siap. Banyak yang jadi sepi, saya bilang gara-gara Pak Apik ya. Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita berjumpa lagi. Posisi kita lagi ada di Jakarta dan kali ini kita mampir ke salah satu usaha laundry atau bisnis laundry. Pemiliknya adalah seorang pensiunan dan memilih bisnis laundry. Nah, bagi teman-teman yang nonton, Bapak Ibu semuanya yang nonton yang mungkin persiapan mau purna bakti atau pensiun, boleh tonton. Video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana beliau memilih bisnis laundry. Ada yang dijalankan sendiri seperti sekarang Laundry Factory, ada juga beliau invest di salah satu bisnisnya yang namanya Less Worry Go, juga di Jakarta Selatan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya bagaimana beliau membangun bisnisnya dan kenapa memilih bisnis laundry setelah masa pensiunnya. Oke? Nah, kita sudah ketemu dengan ownernya di sini. Wah, masih muda ya? Masa katanya pensiun masih muda gini ya? Gila nih. Iya, perawatan, Pak. Perkenalkan, nama saya Bagas Sri Prabowo. Saya pensiunan pastinya, karena Pak Apik udah bilang pensiunan nih. Jadi mau bilang masih aktif juga udah nggak mungkin kan ya. Kebetulan saya juga bingung mau ngapain. Oke. Jadi ada kegiatan apa gitu kan. Kalau pensiun identik dengan di rumah gitu kan. Oke. Akhirnya saya pikir, tapi pensiun kan juga punya duit, Pak. Oh, harus punya duit ya. Dapat pensiunan. Oke, dapat Pesangon, uang Pak. pesangon. Nah, Siap. saya niat tuh, saya harus punya usaha. Apa gitu. Belum pernah bisnis juga ya, Pak? Belum. Belum pernah bisnis sama sekali. Berarti ini pertama ini? Pertama. Keren. Terus lalu? Pertama saya pilih barbershop, Pak. Barbershop. Ya, Oke. karena laki potong, banyak tumbuh. Betul. Sama ada orang pakai baju. Yes, cuci. Atau Ya. cuci. Siap. Akhirnya karena lihat kontennya Pak Apik, Oke. saya lihat cukup menarik. Akhirnya ya tak tonton. Waduh, sistemnya bagus juga nih. Oke. Ininya bagus. Akhirnya itu saya pilih, Pak. Karena sistemnya sudah ada, sudah jalan, dan sudah teruji. Dari awal saya karena belum terbiasa untuk berbisnis, Ya. saya mau ambil yang autopilot. Autopilot. Oke. Pas lihat pameran apa waktu itu, Pak? Pameran franchise mungkin atau Ya. Expo Laundry atau Expo Apa, franchise? Franchise Franchise ya? ya. Pameran Nah. franchise. Bapak datang ke booth kita ya? Iya, benar. Apik Group ya? Itu ketemu mungkin Mas Erik. Oh, kali Mas ya. Erik nongol itu dari Less Worry. Benar, Iya. siap. Saya Iya. lihat, terus ada penawaran dari Apik Manajemen. Manajemen. Saya pertimbangin Total habis laundry. itu hitung duit cukup, Pak. Oh, siap. Ya udah, dua-duanya saya masukin. Beliau tadi udah nyampein bahwa masa pensiun memang dapat uang pensiun. Berapapun uangnya kalau nggak dikelola dengan baik seperti Pak Bagas tadi sampaikan, ya takutnya tiba-tiba hilang gitu aja akhirnya nggak nikmatin pensiun gitu ya Pak ya. Pak. Pengennya berbisnis juga pengen mendapatkan penghasilan lagi tambahan untuk recurrent, untuk dapat tetap tiap bulan angkanya sesuai proyeksi meskipun harus ada cadangan ya karena bisnis nggak semuanya mulus-mulus saja. Jadi beliau menyampaikan bahwa beliau akhirnya memilih bisnis bersama Less Worry karena memang Less Worry adalah laundry autopilot. Beliau buka yang di Cati Padang. Happy Pak? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah happy. Kemarin Perkembangannya jelas itu kan di Oh, laporan. siap. Jadi Bapak bisa melihat ya Iya. perkembangannya seperti apa, paling tidak bisa melihat membandingkan dengan proyeksinya seperti apa LW Go. Dan teman-teman kita bisa melihat di sini kita lagi ada di Laundry Factory Jakarta. Ini posisinya dekat dengan Pasar Selipi, ada universitas juga ya Pak? Iya. Lokasinya emang keren banget, bagus banget. Memang karena agak nikung kecepatan lumayan tinggi. Saya kemarin sempat nggak ngelihat Pak, ada tulisannya laundry itu di situ. Malah kalah sama itu yang sebelahnya itu ayam gembus itu Iya. Pak. Itu kuning, eye catching banget. Nah, itu juga menjadi perhatian teman-teman juga bahwa kalau bikin neon box juga paling tidak kita ngelihat dari sudut kanan maupun sudut kiri teman-teman. Jadi kalau naik motor kecepatan tinggi kita nengok kiri gimana, nengok kanan gimana. Itu biasanya saya sampaikan ke semua mitranya Apik Management termasuk kelas FBL maupun tim kreatif kita. Tim kreatif kita juga pada waktu mau bikin konten, mau bikin neon box atau mungkin bikin banner atau spanduk, itu warna-warnanya dipilih harus paling tidak 2 detik
kelihatan Pak. Itu biasanya materi-materi saya sampaikan biasanya di marketing tool seperti Siap ini. Pak, besok ngikut Pak. Iya. Tapi ini sebenarnya tulisannya udah laundry-nya gede, tapi kok nggak kelihatan nih tadi ya. Berarti mata Bapak yang Iya. sama. Tapi plus sopirnya juga nggak kelihatan. Milih sini kan karena memang padat penduduk, Bapak ngelihat ya potensinya seperti apa Sebelum gitu. pensiun memang sebulan lah, 2 bulan. Oke, Sebulan Bapak lah. udah memperhatikan daerah sini berarti. Saya keliling. Oke. Karena saya rumah di Celduk, saya muter Oke. Bintaro, Geraha Raya, Oh, terus daerah kecil saya, Tanjung Hafal ya? Duren, ini agak hafal. Akhirnya ketemu di sini Keren. yang lebih, walaupun ada katanya di sana ada yang Ya. nggak kayak ramenya sini. Iya, iya, Akhirnya iya. pilih sini. Pak Bagas memilih tempat ini, memilih lokasi laundry, tipsnya adalah kita harus kenal daerahnya. Makanya saya selalu menyampaikan kalau bisa nggak jauh dari tempat tinggal. Nah ini tempat tinggal beliau kecil. Beliau hafal nih, sampai Tanjung Duren, Slipi, dan sebagainya, hafal. Dan titik inilah yang dipilih karena beliau sudah tahu kapan macetnya, kapan ramenya, jam berapa rame, dan sebagainya. Nah kita akan nanti melihat dan mendengarkan langsung dari beliau, kira-kira laundry apa yang paling rame di sini. Karena tampilannya keren banget, catchy, nyaman. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada Samsung WF16 ada 3, terus ada LG Giant Max komersial ada 3 dryernya ya. Oh ada 5 sebenarnya ya. Touchscreen katanya di sini. Renovasi sendiri berarti Pak Iya. untuk lantai, ini dan Lantai, sebagainya. iya. Karena waktu itu bangunannya kita ya cukup hancur sih, jadi ya, Oke. cukup banyak biaya untuk renovasi. Jadi memang banyak renovasi di sini. Iya, karena kan kita juga pengen tampilan gitu. Secara fisik Yes, orang lihat yes, tampilan, yes, Pak. yes. Jadi niat awal tuh saya cari ruko, aduh jangan yang cuma 1 ruko deh. Ya. Ambil 2, pas lihat 2 kok mahal gitu. Kayaknya ini kalau malam kelihatan banget nih Pak. Jadi Iya. orang yang jalan kaki pun kan banyak banget nih di depan sini. Dekat situ juga ada Alfamart. Jadi orang langsung nengok gitu loh. Mesinnya ngadep ke depan, terus lampunya terang, ada AC-nya. Wah, adem ini keren nih. Siang-siang seneng tuh nongkrong di sini. Nah, teman-teman kita bisa melihat di sini di belakangnya ada tulisan Laundry Factory. Nah, ini ada petugas kita. Nah, ini yang sering nongol di iklannya Laundry Factory. Jadi kerennya Laundry Factory adalah ini ada tim kontennya. Luar biasa ini ada di sini nih wajah-wajahnya. Biasanya jadi cewek, biasanya jadi apa, Cecep atau siapa, Ya. saya nggak tahu lah. Ya mohon maaf, biasanya pensiun-pensiun kayak gini biasanya kan gaptek nih katanya. Oh iya, makanya saya Males. juga. Saya aja juga males Pak ngedit-ngedit Saya Pak. jujur malas, Pak. Ya, nah ini ada yang kreatif, anak-anak muda kreatif, jadi bikin konten, nanti teman-teman bisa ngelihat konten-kontennya, unik-unik, lucu-lucu, bahwa apa yang disampaikan tentang Laundry Factory ini seperti apa, keunggulannya apa, bisa antar jemput atau tidak, kalau memang kita ada permasalahan dengan laundry, udah ada solusinya, ya Laundry Iya. Factory, misalnya kayak gitu ya. Laundry kiloan ada, laundry cuci lipat ada, satuan premium. Nah ini banyak nih, laundry kiloan, laundry premiumnya juga ada, kelihatan semuanya. Timbangan ada karena ada kiloan, keren. Tapi kalau ada satuan, saran saya ini emang harus dilebarin, agak gede. Oh. Jadi orang langsung bisa ngelihat. Karena kalau satuan kayak kemeja gitu Pak, ini harus ada lampu putih, ya mungkin ini diarahkan ke sini nanti lampu putihnya. Ini agak mejanya agak lebar Pak. Coba nyala. Ya, Oh, agak lebar. Agak lebar. Jadi bajunya bisa ditaruh di sini, Pak. Langsung dicek. Ada noda apa enggak, ada ini apa enggak. Laundry kiloan orang takut, Pak, kalau nggak ada harganya. Ada harganya ya, Pak? Ada, Pak. Oh, ada 6.000 loh. Bintang tapi ada bintangnya. Cuci lipatnya. 6.000. Iya, Pak. Laundry kiloan berapa di sini berarti kalau laundry kiloan? Cuci setrika. Hah? Nah, nggak hafal tuh. 6.000. 6.000 cuci setrika. Salah. Nah, 6.000. Loh kan nggak hafal tuh, 8.000. 8.000 Pak. Oke, kita sambil keliling-keliling ke belakang. Ini gimana laundrynya seorang pensiunan, keren banget ditata. Ini yang desain Bapak sendiri sama tim atau gimana? Sama tim, Pak. Sama tim ya. Oke. Terus ini teman-teman boleh diperhatikan ini ada stiker-stiker. Dan tadi saya sempat nanya ke beliau, kenapa Pak ada stiker-stikernya? Biar keren aja. Ternyata buat nutupin sesuatu. Bener ya? Iya. Keren, ini ide yang bagus teman-teman. Jadi untuk nutupin lantainya atau mungkin keramiknya yang boncel-boncel daripada lepas karena cuma sedikit, akhirnya ditutupin dengan stiker. Terus sepatu, nah ini boleh kita lihat nih, wah keren. Sepatu, ini langsung SponBond. Jadi nanti kalau pelanggan ngecek langsung dibuka. Jadi kalau datang cuciannya dicek dulu sebelum diambil. Kita masuk ke setrika, area setrika. Dibaca, Oke, Pak. ini aturan-aturan. Nah, nanti kita nonton itu ya. Wih, keren itu. Saya harus nulis gitu di situ. Nulis doa. Nah, ini ada gorengan, salah ya. Kita ada yang salah di sini. Punya. Oke, kita masuk ke area setrika. Nah, ini lagi setrika.
Timnya ada berapa Pak berarti di sini? Kita tim 3 Pak. Sebenarnya Tiga ini kita aja? memang ya membantulah intinya tadi Pak. Oke, siap. Jadi ada ponakan tadi. Ya, 2. Ya, Saya. yang bantu konten, terus Bapak juga ikut. Ikut. Bapak bagian apa Pak? Bagian cuma doa aja. Nah ini ada pekerjaan untuk pakai standing steamer. Ini ada satuan yang memang butuh di standing steamer, vertical steamer. Terus untuk plastik-plastik di sini, terus ini untuk spotting table, bagus. Keren tempatnya, aman. Nah ini juga bagus nih teman-teman. Jadi hawa panasnya langsung disedot ke atas. Jadi biasanya bagi teman-teman yang biasanya exhaust-nya seperti itu ada exhaust fan kan. Ditambahin juga dengan selongsongnya nih untuk yang setrika uapnya. Kalau memang tidak ada dan ruangannya terbatas ya. Karena biasanya setrika uap ini kalau teman-teman nonton di YouTube saya sebelum-sebelumnya, itu pada waktu kita ngobrol dengan timnya Kenzo, sebaiknya memang ini ada di luar. Jadi biar dapat oksigen. No, iya. Apinya biar biru terus. Tapi karena ruangannya terbatas, boleh kayak gini. Ini adem nih. Padahal ini ada setrika, ini juga ada setrika. Tapi ini juga lagi dilipat nih. Nah ini cuci lipat aja nih berarti ya. Serapi seperti di setrika loh teman-teman. Wih, keren. 6.000 aja ini satu hari. Cuci lipat semua ini berarti. Berarti banyak cuci lipat di sini. Iya, itu layanan unggulan di sini Pak. Layanan unggulan Yang di sini pertama itu. cuci lipat. Iya. Nah, akhirnya kita bisa bikin tagline cuci lipat serapi seperti di setrika, Pak. Ya, makanya orang bisa percaya. Nanti mudah-mudahan yang nonton YouTube kita, pelanggan-pelanggannya Laundry Factory daerah sini semakin percaya dengan cuci lipat. Nggak usah disetrika. Toh nanti kalau masuk ke packingan dibuka ya lu cek lagi ya Pak ya. Iya. Mending cuci lipat aja. Tempatnya nyaman, kipas angin, exhaust ada semuanya. Dari luar. Instalasi ya, terus dari luar. Oh, sedot dari luar ya. Ini juga keren teman-teman. Nyedot angin dari luar, terus yang dari dalam dikeluarin. Ini teman-teman bisa ngeliat di sana nanti. Keren, luar biasa. Instalasi teman-teman juga bisa ngeliat di sini. Pakai bright gas, terus pakai stabilizer. Ini disiapin 2 instalasi tambahan. Jadi mesinnya ada 3 stack, tapi instalasinya 5 stack teman-teman. Jadi kalau nanti nambah mesin, tinggal ditancap aja. Gitu ya Pak? Iya, karena yakin akan nambah Pak. Wah, keren. Yakin. Oke teman-teman, tadi kita sudah keliling ke belakang di luasan ruko atau kios ukuran 6x7 ya 6 Pak? kali 7. 6x7, tempatnya nyaman banget, layoutnya juga bagus. Kita juga lagi memikirkan bagaimana kalau nanti cuciannya penuh. Karena 3 stack ini harusnya kan 150 kiloan lah masih kita bisa terima. Karena kita sudah review semuanya teman-teman, kita akan melihat ini yang menarik. Ini saya belum review ini, yang ini nih. Nah ini. Wah keren banget loh ya. Dibikin frame sendiri, figura sendiri. Keren. Nanti saya akan tanda tangan di sini nih. Wah, gitu ya, Pak? Iyalah. Katanya dikosongin buat saya kan. Minggir semua. Oh, terhormat sekali kita ya. Keren sekali ini. Coba dipotong-potongin semuanya. Wah, tulisannya adalah profit setiap hari. Wah, keren. Semoga Laundry Factory cuciannya selalu membludak. Wah, bismillah, semoga cuciannya penuh terus, Pak. Wah, Amin. keren. Doanya diaminin, dibacain satu-satu, Pak. Nah, pegawai suruh baca satu-satu tiap hari, Pak. Diaminin bareng-bareng. Keren sekali. Keren. Laundry gratis bayar pakai doa saat itu ya. Ya, Langsung rame pas nggak, awal. Pak? Pada waktu awal buka. Lumayan sih Pak. Lumayan. Karena sebelumnya kan udah kita sebar. Oh, udah disebar brosurnya. Jadi udah berapa banyak saat itu yang datang pada waktu laundry gratis bayar pakai doa? Karena ini mesinnya ada 3 stack harusnya. Ya kalau sehari bisa jadi 30-an pelanggan harusnya ya. Waktu awal. Ya. Iya. Tapi pada waktu harga sudah normal, apakah mereka balik lagi atau mungkin berapa persen? Sebagian besar. Berapa persen? Sebagian berapa besar. persen? Karena memang di lingkungan sini kan masih kecil, harga kan masih bersaing. Oke, siap. Banyak yang jadi sepi, saya bilang gara-gara Pak Apik ya. Masa sih enggak lah. Marketnya kalau gede. Yang sana rame, sini rame. Bukan Iya. karena sepi, sini rame. Enggak. Nanti semua sama-sama rame, teman-teman. Jadi kita meyakini bahwa marketnya di bisnis laundry akan semakin terbuka lebar. Teman-teman yang nonton pun mungkin perlu mengingat-ingat mungkin 10 tahun yang lalu atau yang paling dekat 5 tahun yang lalu. Bagaimana orang-orang di sekitar kita ke laundry atau tidak. Bisa jadi mungkin 10 tahun yang lalu tetangga kita nggak ke laundry. Tapi 2 tahun yang lalu, 2 tahun ini tetangga kita sudah ke laundry. Kenapa seperti itu? Nah itu tanyakan sendiri. Apakah memang daya belinya juga udah bagus, taraf hidupnya sudah naik, atau mungkin laundry semakin banyak pilihan, harganya terjangkau. Kita nggak pernah tahu. Makanya saya selalu menyampaikan marketnya setiap tahun itu bertambah, Pak. Jadi kuenya bukan kue yang kecil cuman untuk 10 laundry aja,
tapi kuenya semakin gede. Di mana orang-orang yang mungkin dulu nggak pernah ke laundry, akhirnya sekarang ke laundry. Nah, sekarang laundry apa yang Bapak Ibu akan jalankan? Seperti kayak Laundry Factory. Bapak Bagas sudah memikirkan ini target marketnya udah jelas untuk siapa yang ada datang ke sini. Dan memang nggak yang harus murah-murah banget. Karena semua orang bisa datang ke sini, tapi yang memang sudah difilter. Sesuai dengan profiling dari Laundry Factory itu sendiri. Kalau untuk omset gimana Pak? Sudah oke kah? Karena kalau kita lihat sekilas, ini cucian sudah lumayan banyak. Rata-rata ramenya malah sore ke malam ya Pak? Kalau Sabtu Minggu, Setiap saat, dari pagi sampai malam. Jumat yang sore malam. Oh, Jumat itu. Senin lah, Jumat hari ini ya, pas Jumat ya ini. Malam. Oke, kalau hari biasa Pak, weekdays? Yang paling banyak sore ke malam atau pagi ke sore? Sore ke malam, Pak. Sore ke malam. Sore ke malam. Saya harus menanyakan ke beliau karena beliau katanya tiap hari ke sini. Saya lagi ngetes beliau sih sebenarnya. Katanya di sini terus. Gitu kan? Ini pertanyaannya sudah dadakan ini masalahnya. Terus kalau untuk omset sendiri, menurut Bapak sudah oke atau belum? Atau memang ada sesuatu yang memang, wah kayaknya ini perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, namanya usaha pasti perlu ditingkatkan. Yes. Walaupun juga omset terus meningkat. Alhamdulillah terus meningkat, Pak. Terus meningkat ya? Terus meningkat. Tapi memang grafiknya mungkin progresnya nggak langsung boom gitu ya? Ya lumayan sih. Sudah sebetulnya. lumayan? Ya lumayan, menurut saya sih lumayan, Pak. Walaupun belum ini, tapi ya lumayan. Belum sesuai target ya. Siap. Mudah-mudahan ya November, Desember sudah bisa. Sekarang kita pikirkan bagaimana orang yang biasanya nyucinya sore ke malam mau ke pagi siang, pagi sore, pagi ke sore, bukan rumah makan pagi sore ya, pagi ke sore. Jadi kita apakah perlu bikin happy hour Pak? Promo happy hour biar orang datang ke pagi sore seperti itu. Jadi untuk men-trigger mereka untuk datang. Itu mungkin salah satu solusinya atau mungkin kita bisa bahas terpisah nanti. Apa yang memang kita harus strategikan di sini. Oke, terima kasih Pak Bagas sharingnya hari ini. Bagaimana beliau membangun bisnis sebagai pensiunan yang bahagia. Istrinya masih aktif sih, istri beliau masih aktif. Dokter teman-teman, dokter. Nah, tadi bagaimana beliau sharing terkait bahwa sebagai pensiunan bukan hanya cuma duduk-duduk aja, diem seperti itu aja. Ternyata beliau juga memulai bisnis. Bisnis pun seperti di awal tadi, teman-teman boleh nonton video yang di awal. Beliau pilih-pilih, maksudnya memilihnya mempertimbangkan dari segi apakah basi atau tidak. Terus apakah bisa dijalankan dengan sistem, harus ada sistem, dikontrol dari jauh-jauh atau tidak. Dan beliau akhirnya memilih salah satu bisnis yang beliau jalankan autopilot, ngambil kemitraannya dari Less Worry Laundry. Terus beliau buka laundry sendiri dekat rumah beliau di Sleepy sini dan hasilnya sudah mulai oke. Nanti kita lihat 3 bulan, 6 bulan ke depan dan beliau juga masih aktif kan di Apik Community, Apik Management, kita juga masih sering diskusi di sana. Tapi yang jelas Pak, konten Bapak yang bikin saya, akhirnya ya udah, ambil deh. Siap. Sistemnya bagus. Terima kasih Pak. Semoga sesuai dengan harapan ya Pak. Amin. Kita dampingin ini juga mudah-mudahan sesuai harapan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak terakhir sebelum kita tutup untuk teman-teman yang nonton Pak. Oke, untuk yang pensiunan mungkin. Seperti Bapak. Iya, seperti saya bagi yang mau pensiun gitu kan. Kalau kita pegang duit, mungkin juga yang bukan pensiun Pak. Yang ada duit bisa juga. Nah, ini kan untuk dikelola. Walaupun ini lewat Apik Management. Jadi dapat memilih bisnis yang kalau saya wanti-wanti harus yang ada sistem. Sistemnya ada, sudah teruji. Mending alihkan ke situ. Ya disesuaikan dengan budget kita Pak. Siap. Itu sih Pak. Sudah. Jadi aman Pak. Aman Pak. Ya berarti cari investasi yang aman ya Pak. Iya. Oke, apakah dijalankan sendiri atau dijalankan oleh manajemen? Iya. Oke, siap. Jadi saya cuma nambahin dari Pak Bagas teman-teman semuanya bahwa kalau memang mau invest pun tetap akan dicek seperti beliau sampaikan. Manajemennya udah teruji atau belum, sudah punya bisnis laundry-nya atau belum, pernah naik turun nggak bisnisnya, karena pada waktu naik doang nggak pernah turun juga pasti kita nggak tahu cara strateginya. Makanya harus tahu naik turunnya kapan dan pastikan kantornya ada teman-teman, kantornya ada, timnya ada dan memang proven lah. Ada komunitinya seperti Apik Community, ekosistemnya ada. Lab-nya juga ada, saya sempat kesana kan ada. Ya, lab-nya untuk bisnis laundry teman-teman kalau mau mampir silakan. Cek di Instagramnya Apik Group lah, Apik Management, Apik Academy, Resik Supermarket Laundry dan sebagainya ada di bawah ini semua. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak yang sudah sharing bersama kita. Sebelum kita tutup, kita akan kasih sesuatu. Nah ini dari Resik Supermarket Laundry.
Resik Supermarket Laundry memberikan washing machine cleaner, wah, WMC Pak. WMC. Nah Bapak bersihin mesin udah belum? Pakai WMC? Udah pernah belum? Belum, Pak. Wah, belum. Nanti kita akan ajarin bagaimana cara pakainya. Oke. Nah, kalau Bapak pakai laundry, nyuci di sini, nyuci mesin cucinya, misalnya sehari 10 cycle, 10 cycle sehari, sebaiknya pakai WMC ini bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali pakai WMC. Ini cukup dimasukkan, nggak perlu pakai air panas, Pak. Nggak perlu pakai air panas. Apa bubuk dia? Bubuk, Pak. Jadi Bapak langsung tuang aja, nanti bisa nyuci. Dan biasanya kalau Bapak nggak segera cuci, tabungnya, itu biasanya nempel-nempel, Pak, putih-putih atau coklat-coklat atau abu-abu. Nah, maaf, nah kayak gini-gini nempel nih, Pak. Itu namanya residu, Pak. Nah, itu harus dibersihkan salah satunya dengan WMC. Kecuali kalau Bapak udah jalan 3 bulan, 6 bulan, nanti boleh di overhaul, dibongkar mesinnya. Tapi kalau biar nggak dibongkar, Bapak bisa ada SOP kan? Untuk perawatan, SOP-nya Pak, pada waktu mau tutup, cuci kosong aja. Tapi kalau seminggu sekali atau sebulan sekali bisa pakai WMC. Oke. Washing machine cleaner. Nah, karena dulu saya harus punya kayak gini, harganya hampir 100.000 Pak, mahal banget. Ini nggak sampai 50.000 ya, murah sekali. Dan ini ada berapa saset di dalamnya? 3 saset ya? Cuman pakai 1 saset aja Pak. Saya pas 3 pas Pak. Keren, terima kasih Rinso. Gratis. Gratis. Dapat lagi. Lebih murah malah. Voucher dari Resik Supermarket Laundry, Pak. Kalau Bapak suka belanja, Pak, ini dapat voucher 200.000 dari Resik Supermarket Laundry, Pak. Monggo, Pak, kalau mau belanja, Terima kasih. diantar pakai mobil untuk pengantaran, ya, mobil delivery kan biasanya. Boleh. Ada lagi dari Rinso langsung. banyak. Oh, banyak, Pak. Kita disponsori banyak banget. Nah, ini Super Pro. Mungkin ada. Oke? Ntar dulu. Kasih. Apalagi? Oh, dikasih Gantian sesuatu. lah. Oh iya, siap. Ini ada sesuatu, teman. Boleh, nah ini biar langsung. Wah, ini ada serah terima, teman-teman. Wih, keren. Ada topi mana tadi? Wih, Ya dipakai lah. selalu keren loh ini. Wah. Siapa? Langsung aja, Pak. Saya pakai. Wis. Terima kasih, teman-teman. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Bagas, owner dari Laundry Factory Selipi Jakarta. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Wih, dapat banyak nih.